Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umrah Safira dengan NIM L0212110008 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2021 Universitas Hasanuddin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji toksisitas kitosan cangkang kerang tahu dengan metode brainstream lethality. Langsung saja, sebelum masuk ke hasil dan pembahasan, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Selanjutnya, pendahuluan. Selama ini, limbah cangkang kerang tahu hanya dimanfaatkan sebagai salah satu material hiasan dinding, hasil kerajinan, atau bahkan sebagai campuran pakan ternak. Pengolahan limbah tersebut tentunya belum mempunyai nilai tambah yang besar karena masih terbatas dari segi harga maupun jumlah produksinya. Salah satu alternatif upaya pemanfaatan limbah cangkang kerang tahu agar memiliki nilai dan daya guna limbah cangkang kerang tahu menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi adalah pengolahan menjadi kitin dan kitosan. Kitosan telah dikenal sebagai bahan tambahan dalam sediaan obat sebagai bahan pelembab, pembuatan lensa, dan pengawet makanan. Prinsip untuk mengetahui suatu senyawa toksik atau memiliki kemampuan sitoksik dapat dilakukan uji toksitas. Salah satu metode yang digunakan untuk menentukan ketoksikan senyawa adalah metode brainstream lethality test dengan menggunakan larva udang Artemia salina Lech. Artemia salina Lech ini merupakan organisme sederhana, mudah berkembang biak dan menetas dalam kondisi normal. Uji toksisitas ini dimaksudkan untuk memaparkan adanya efek toksik dan untuk meneliti batas kemampuan yang terdapat dalam kitosan cangkang kerang tahu. Selanjutnya, metode penelitian. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah cangkang kerang tahu yang didapatkan di daerah Perbaungan Kabupaten Serdang, Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Adapun alat yang digunakan yaitu gelas, magnetic stirrer, hot plate, oven, pH meter, tanur, deksikator, cawan penguap, krus porselin, kertas saring, corong, timbangan analitik, dan instrumen FTIR. Adapun bahan yang digunakan yaitu cangkang kerang tahu, larutan NaOH, NaOCl 0,315%, larutan HCl, asam asetat 2%, dan Aquades. Selanjutnya, pembuatan sampel. Cangkang kerang tahu sebanyak 5 kg yang telah dicuci bersih, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari sampai benar-benar kering. Setelah kering, sampel dihaluskan dan diayak. Serbuk yang dihasilkan berukuran 100 mes. Selanjutnya, isolasi kitosan. Isolasi kitosan dilakukan melalui 3 tahap, yaitu deproteinasi, demineralisasi, depigmentasi, dan deasetylisasi. Selanjutnya, karakterisasi kitosan. Karakterisasi kitosan meliputi kadar air, kadar abu, dan kelarutan kitosan. Selanjutnya, uji toksisitas dengan metode brainstream lethality test. Pertama, pembuatan air laut buatan. Air laut buatan dibuat dengan cara melarutkan 38 gram garam tanpa iodium dalam 1 liter air. Lalu, diaduk sampai homogen, kemudian disaring dengan kertas wetman. Yang kedua, penetasan larva Artemia selina. Penetasan telur dilakukan dengan cara menyiapkan wadah untuk menetaskan telur udang. Adapun wadah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian gelap dan terang, dengan menyekatnya dan diberi lubang pada sekatan. Yang ketiga, uji toksisitas. Tingkat toksisitas ditentukan dengan menghitung jumlah larva yang mati. Kriteria standar untuk menilai kematian larva udang adalah bila larva udang tidak menunjukkan pergerakan selama beberapa detik. Selanjutnya, analisa data. Pengaruh kitosan terhadap larva Artemia salina Lech dilakukan perhitungan analisis probit. Perhitungan dilakukan dengan membandingkan antara larva terhadap jumlah keseluruhan sehingga diperoleh persen kematian. Dilihat dalam nilai tabel probit. Dari data tersebut, akan diketahui nilai probit dimasukkan ke dalam persamaan regresi sehingga dapat nilai LC50. Selanjutnya, kita akan masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu isolasi kitin menjadi kitosan.
Serbuk cangkang kerang yang telah dipreparasi halus mengalami proses deproteinasi yang merupakan tahapan awal untuk mendapatkan kitosan. Pada proses pembuatan kitosan dilakukan tahap deproteinasi yang akan membentuk kitin terlebih dahulu dan bertujuan untuk memutuskan ikatan antara protein dan kitin dengan cara menambahkan pelarut NaOH. Proses selanjutnya yaitu proses demineralisasi, berpengaruh terhadap rendaman kitosan yaitu bahwa selain pengaruh konsentrasi pelarut yang tinggi, waktu perendaman cangkang kerang di dalam larutan HCl akan mempengaruhi penurunan kadar mineral pada proses pembuatan kitosan. Tahap terakhir untuk mendapatkan kitosan disebut dengan proses desetelisasi. Hasil analisa gugus fungsi kitosan menggunakan FTIR. Pada uji kitosan kerang tahu dari isolasi menggunakan spektrofometri inframerah menunjukkan adanya serapan pada bilangan gelombang pada sampel kitosan. Sampel kitosan kerang tahu yaitu pada 3.650 sampai 3.600 cm, yaitu 3.641,60. Selanjutnya, adanya serapan pada bilangan gelombang 1.630 sampai 1.680 cm kurang 1 dengan rentang C sama dengan 0, yaitu 1.643,35 cm kurang 1. Lalu adanya serapan pada bilangan gelombang 1.300 karakterisasi kitosan. Kitosan yang diperoleh dikarakterisasi untuk mengetahui mutu kitosan yang dihasilkan. Karakterisasi yang dilakukan meliputi pemeriksaan organoleptis atau tekstur, warna, dan bau, uji kadar air, uji kadar abu, kelarutan dalam asam asetat 2%. Hasil karakterisasi kitosan yang diperoleh dari penelitian dibandingkan dengan mutu SNI nomor 7949 tahun 2013. Hasil karakterisasi kitosan dapat dilihat pada tabel di samping. Uji toksisitas. Metode brainstream lethality test ini juga dapat dilihat efek toksisitas pada kitosan karang tahu terhadap larva Artemia salina. Dengan selang waktu 24 jam dengan konsentrasi yang digunakan adalah 100 mikrogram per mililiter, 200 mikrogram per mililiter, 500 mikrogram per mililiter, 750 mikrogram per mililiter, dan 1000 mikrogram per mililiter. Perbedaan konsentrasi ini dimaksudkan untuk melihat tingkat aktivitas dari kitosan karang tahu terhadap kematian larva Artemia salina. Hasil yang diperoleh yaitu semakin tinggi konsentrasi, semakin besar persen kematian larva udangnya. Hasil presentasi kematian larva pada kitosan karang tahu dapat dilihat pada tabel tersebut. Analisis probit dapat diketahui grafik persamaan garis lurus Y sama dengan 1,1555X tambah 0,7918 dari data hasil toksisitas kitosan cangkang kerang tahu. Kurva korelasi presentasi kematian larva dengan kitosan karang tahu log konsentrasi dapat dilihat pada kurva di atas. Grafik tersebut menunjukkan log konsentrasi terhadap nilai probit yang didapat dari presentasi kematian larva. Setelah itu dimasukkan nilai Y, yakni nilai probit 50% hewan uji, dan didapatkan nilai X 3,6414. Maka nilai LC50 antilog yaitu 4383,287934 mikrogram per mililiter. Suatu senyawa dikatakan bersifat toksik apabila nilai LC50 kurang dari 1000 mikrogram per mililiter, dan apabila suatu senyawa memiliki nilai LC50 lebih besar dari 1000 mikrogram per mililiter, maka senyawa tersebut tidak berpotensi toksik. Nilai LC50 yang tinggi dapat bersifat tidak toksik. Ini dikarenakan rendahnya mortalitas larva Artemia salina pada setiap konsentrasi, yaitu pada konsentrasi ini
mortalitas tidak mencapai sebesar 50% dari jumlah larva yang diujikan. Adapun kesimpulan dari materi uji toksisitas ini yaitu kitosan yang terkandung dalam cangkang karang tahu yang didapat persen derajat desterilisasi pada kitosan karang tahu yaitu sebesar 88,75% yang menyatakan bahwa memenuhi persyaratan yang ditetapkan di dalam SNI. Nilai LC50 yang diperoleh dari kitosan karang tahu sebesar 4.383,287934 mikrogram per mililiter. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kitosan tersebut tidak mempunyai efek toksik terhadap larva udang Artemia salina Lech. Itulah tadi penjelasan mengenai materi uji toksisitas pada karang tahu. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.